Perkenalkan, nama saya Rota Malas Malinda Sianipar dengan NIM C1B022180. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang coaching dengan mata kuliah Manajemen Kinerja yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rosita, SEMM. Apa sih coaching itu sendiri? Coaching merupakan proses kemitraan yang terstruktur dan kolaboratif di mana seorang coach atau pelatih membantu seorang individu atau yang disebut dengan coachee untuk mencapai tujuan pribadi atau profesional melalui proses eksploratif. Tidak seperti memberi nasihat, coaching menekankan pada pemberdayaan klien untuk menemukan solusi sendiri melalui refleksi dan pertanyaan terbuka. Fokus utamanya adalah pengembangan potensi dan perubahan berkelanjutan. Kemudian tujuan coaching ini sendiri tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi membantu individu menjadi lebih sadar akan kemampuannya dan bertanggung jawab terhadap tindakan yang dipilih. Contoh tujuan coaching, yang pertama, karyawan merasa sulit beradaptasi. Tujuan coachingnya meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi. Kemudian, manajer kesulitan memimpin tim. Tujuan coachingnya meningkatkan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada manfaat coaching, terbagi menjadi dua, bagi individu dan bagi organisasi. Bagi individu sendiri ada 3. Yang pertama, self-awareness atau kesadaran diri. Dengan meningkatkan kesadaran diri, individu lebih paham kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, motivasi. Bertambah karena individu merasa didengarkan dan didukung. Yang ketiga, solusi berasal dari dalam diri sendiri sehingga lebih bertahan lama dan konsisten. Manfaat coaching bagi organisasi, yang pertama, kinerja tim semakin meningkat karena setiap individu berkembang secara personal. Yang kedua, budaya kerja yang positif karena adanya komunikasi terbuka dan saling percaya. Yang ketiga, mengurangi turnover karyawan karena mereka merasa dihargai dan diperhatikan. Selanjutnya ada jenis-jenis coaching. Yang pertama ada executive coaching yang ditujukan untuk pemimpin atau CEO, manajer dengan fokus pada pengambilan keputusan, kepemimpinan strategis, dan pengelolaan tim besar. Yang kedua ada career coaching dengan membantu seseorang dalam merancang jalur karir yang sesuai minat dan kemampuannya, misalnya memilih promosi atau pindah divisi. Yang ketiga ada performance coaching dengan berfokus pada perbaikan hasil kerja, misalnya penjual yang belum mencapai target diberikan coaching untuk menggali hambatan dan potensi serta solusinya. Yang keempat ada life coaching atau bersifat pribadi dengan membantu seseorang yang ingin meningkatkan kualitas hidup, relasi, dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Kemudian ada perbedaan coaching, mentoring, dan konseling, dibagi menjadi 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu fokus. Coaching ini sendiri berfokus pada tujuan masa depan, sedangkan mentoring berfokus pada berbagi pengalaman, dan konseling berfokus pada penyembuhan emosional. Aspek yang kedua ada hubungan. Coaching ini sendiri memiliki hubungan yang setara, sedangkan mentoring memiliki hubungan antara senior dan junior, serta konseling memiliki hubungan profesional dengan klien. Aspek yang keempat yaitu durasi. Durasi coaching umumnya jangka pendek, antara 3 sampai dengan 6 bulan. Sedangkan mentoring bisa tahunan. Aspek yang terakhir yaitu pendekatan. Coaching mendorong klien berpikir sendiri, sedangkan mentoring memberikan nasihat, dan konseling menggali masa lalu dan trauma. Selanjutnya ada model coaching. Kerangka GROW digunakan dalam sesi coaching untuk membantu coach menyusun tujuan dan rencana. Tujuan atau goal, contohnya apa yang ingin dicapai, harus spesifik. Contoh, saya ingin meningkatkan penjualan sebesar 20% bulan depan. Kemudian ada reality atau kenyataan. Apa kondisi saat ini? Apa kendala yang dialami? Contohnya, saat ini penjualan stagnan. Saya kurang percaya diri dalam menjelaskan produk yang saya jual. Kemudian ada option atau pilihan. Apa alternatif yang bisa dilakukan? Contohnya, latihan presentasi, mengikuti pelatihan, meminta umpan balik kepada atasan, dan yang terakhir ada will atau rencana tindakan. Apa sih langkah nyata dan kapan dilaksanakannya? Contoh, saya akan menelepon 5 prospek setiap hari dan berlatih dengan rekan kerja seminggu sekali. Kemudian proses coaching yang efektif. Yang pertama, membangun hubungan dan kepercayaan. Coach harus merasa aman dan nyaman. Tanpa kepercayaan, coaching tidak akan berjalan optimal. Yang kedua, menetapkan tujuan bersama. Tujuan harus disepakati di awal agar arah coaching jelas. Gunakan prinsip SMART.
Yang ketiga ada eksplorasi dan refleksi. Coach bertanya bukan memberi jawaban. Pertanyaan menggugah, membantu coach menemukan solusinya sendiri. Kemudian membuat rencana tindakan harus konkret dan realistis. Langkah demi langkah disusun agar bisa dilaksanakan segera. Yang terakhir ada evaluasi berkala. Apakah tindakan yang berjalan sesuai rencana? Apakah hasilnya mendekati tujuan? Atau apa yang perlu disesuaikan? Kemudian, kompetensi seorang coach. Coach yang baik memiliki keterampilan yang pertama mendengarkan aktif, tidak menyela, menangkap makna tersirat, dan menunjukkan rasa empati. Pertanyaan efektif. Pertanyaannya tidak hanya menghakimi dan mendorong refleksi mendalam. Kemudian umpan balik membangun, tidak sekedar mengkritik tetapi membantu coach berkembang. Kemudian menjaga profesionalisme termasuk menjaga rahasia, tidak mengarahkan secara sepihak dan tidak memaksa solusi. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, saya mengambil satu studi kasus yaitu ada seorang individu ataupun seorang coach yang bernama Dina. Dia merupakan karyawan baru di divisi pemasaran. Masalah yang dihadapinya, dia kurang percaya diri sehingga belum mencapai target penjualan. Nah, tujuan coaching yang dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan diri dan penjualan. Hasil dari sesi pertama, Dina merasa kurang pengalaman dan takut berbicara di rapat. Coach membantu menyadarkan bahwa ketakutan ini bisa diatasi dengan pelatihan dan persiapan. Kemudian aksi yang disepakati, Dina akan berlatih presentasi dengan rekan 2 kali seminggu, kemudian membuat 5 pendekatan klien baru setiap minggu, serta menyusun daftar ide sebelum ikut rapat. Evaluasi yang didapatkan, setelah 2 minggu, Dina merasa lebih percaya diri dan aktif berbicara dalam forum. Ia berhasil mendekati 3 klien baru, dan 1 diantaranya melakukan pemesanan. Dampak dari coaching yang telah dilakukan, kinerja Dina semakin meningkat, hubungan dengan tim membaik, Dina lebih termotivasi dan berani mengambil peran lebih besar. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan, coaching ini sendiri adalah alat pengembangan sumber daya manusia yang efektif, baik di dunia kerja, pendidikan, hingga kehidupan pribadi. Coaching membantu orang mencapai potensi terbaiknya. Dibandingkan hanya memberi perintah ataupun nasihat, coaching menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan motivasi internal yang jauh lebih berdampak dan tahan lama. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi ini sampai selesai.